Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi alisidki wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jauhar Tauhid. Kali ini kita bahas tentang hukum adat. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrida alaina mim barakati fid darwain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memahami ilmu akidah atau ilmu tauhid, kita harus paham tentang hukum. Nah, hukum di sini ada 3. Ada hukum syara, ada hukum akal, dan hukum adat. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang hukum adat terlebih dahulu. Adapun hukum syara dan hukum akal sudah pernah dibahas. Apa definisi hukum adat? Wa isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitatit takror. Artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara atau meniadakan suatu perkara dari suatu perkara akibat sering terjadi. Hubungan sebab akibat atau persambungan hukum adat ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, hubungan ada dengan ada. Ada kenyang karena ada makan. Maka adat menetapkan biasanya kenyang karena makan. Yang kedua, hubungan tidak ada musabab dengan tidak ada sebab. Misal tidak ada kenyang karena tidak makan. Maka adat menetapkan biasanya tidak kenyang karena tidak makan. Kemudian yang ketiga, hubungan ada musabab dengan tidak ada sebab. Ada lapar karena tidak makan. Maka adat menetapkan biasanya lapar karena tidak makan. Dan yang keempat, hubungan tidak ada musabab dengan ada sebab. Misal, tidak ada lapar karena ada makan. Maka adat menetapkan biasanya tidak lapar karena makan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, contoh lagi nih. Api bisa membakar sesuatu. Tidak makan bisa membuat lapar. Tidak minum bisa membuat haus. Semua ketetapan di atas hanya berdasarkan adat atau kebiasaan. Akibat sering bersamaan di antara keduanya. Yakni api yang merupakan sebab sering bersamaan dengan sesuatu yang terbakar, disebut musabab. Tidak makan sebab sering bersamaan dengan lapar, disebut musabab. Dengan demikian, menurut akal, bisa saja api tidak membakar. Tidak makan pun terkadang tidak menjadi lapar. Karena api atau makanan tidak bisa memberikan bekas atau taksir sama sekali. Adapun yang memberikan bekas atau taksir, seperti membakar, membuat lapar, pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika ada bangunan terbakar, gedung, pasar terbakar, pada hakikatnya itu yang membakarnya Allah. Api itu hanya sekedar sebab. Maka oleh Allah selalu ada bagian ruangan yang tidak terbakar. Sementara yang lainnya hangus, kosong. Ini untuk menunjukkan bahwa yang membakar pada hakikatnya adalah Allah. Atau seperti kejadian Ashabul Kahfi. Tidur 305 tahun Hijriah, tidak makan, tidak minum, tidak kelaparan, tidak kehausan. Karena sebetulnya yang ngasih kenyang itu Allah, yang ngasih segar juga Allah. Kalau yang namanya nasi,
Minum itu hanya sekedar sebab. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus, tidak gosong. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Yang artinya kami berfirman, hai api menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Di sini Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud tidak gosong, ya, dengan kuasa Allah. Begitupun ini untuk mengingatkan nih, ketika misalkan ada seorang ibu-ibu atau siapapun lagi masak, sedang mengiris bawang, sayuran, tangannya tergores, luka, berdarah, itu bukan oleh pisau, oleh Allah. Pisau itu hanya sekedar sebab. Hakikatnya Allah yang membuat luka, tangannya terluka, bukan oleh pisau. Sebab apa? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Jadi pisau itu hanya sebab. Hakikatnya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada lagi perkara yang menyalahi adat. Itu semuanya perbuatan Allah. Seperti apa? Ada mukjizat, ada irhas, karomah, maunah, kemudian istidraj, ada lagi sihir. Nah, yang pertama mukjizat. Itu kejadian yang luar biasa yang menyalahi adat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Misal, Nabi Ibrahim bisa bicara dengan binatang, itu kan mukjizat. Nabi Soleh mengeluarkan unta dari balik batu, kemudian untanya melahirkan. Nah, kalau Nabi kita, Nabi SAW, semua mujizat yang ada pada nabi-nabi, Nabi kita juga bisa. Jadi Nabi kita itu mukjizatnya paling lengkap. Bukan hanya bisa bicara dengan hewan, tapi bisa juga bicara dengan pohon, dengan kayu. Dan mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Quran. Ada lagi irhas. Nah, ini kejadian yang luar biasa. Yang menyalahi adat yang Allah berikan kepada calon Rasul. Seperti Nabi waktu kecil pernah dibedah oleh malaikat Jibril. Ya. Tidak kenapa-napa tuh. Tidak ada bekasnya. Tidak merasa kesakitan. Kemudian ada lagi karomah. Kalau karomah itu kejadian yang luar biasa yang menyalahi adat yang Allah berikan kepada para wali-walinya, para kekasih Allah. Kalau maunah, Allah kasihnya kepada para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih hatinya. Ada lagi istidraj. Nah, kalau istidraj Allah kasihnya kepada siapa? Mukmin fasik. Sholatnya belang bentong, kalau puasa nggak pernah full. Dan yang terakhir ada yang namanya sihir. Kalau sihir ini biasanya yang punya adalah orang-orang kafir. Nah, ini namanya perkara yang menyalahi adat. Ada mukjizat, irhas, karomah, maunah, istidraj, dan sihir. Para muslim yang dirahmati Allah, demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.